Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga Bapak dan Ibu guru selalu dalam keadaan sehat sehingga kita bisa belajar bersama-sama lagi. Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi yang terdapat dalam modul 1.2. Perkenalkan, saya Tri Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Setelah saya mengikuti kegiatan pembelajaran pada modul 1.1 dan modul 1.2, terdapat banyak pengalaman dan pengetahuan baru yang saya peroleh. Selanjutnya saya akan menelaah kembali atas pemahaman saya dengan melakukan refleksi menggunakan model 4P: peristiwa, perasaan, pengetahuan, dan penerapan ke depan. Peristiwa yang saya alami pada modul 1.1 adalah momen yang paling menantang bagi saya ketika memahami filosofi Ki Hajar Dewantara dan saya harus menerapkannya dalam pembelajaran di kelas. Momen yang paling mencerahkan bagi saya pada modul 1.2 yaitu ketika saya mendapatkan pengetahuan tentang otak triune, perkembangan otak anak berdasarkan tingkatan usianya, interpretasi atas maksud manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, profil pelajar Pancasila, dan yang utama adalah saya mulai memahami nilai dan peran saya sebagai seorang guru penggerak. Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 1.2 yang dapat saya pahami yaitu untuk mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan untuk mencetak profil pelajar Pancasila, maka saya harus memahami karakteristik dan perkembangan otak anak. Saya juga harus memahami nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak sehingga tercipta merdeka belajar yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Perasaan saya saat mempelajari materi tersebut, awalnya saya merasa seperti orang bodoh yang tidak mengerti apa-apa, karena memang sebelumnya saya belum mengetahui materi tersebut. Tetapi setelah mempelajari dan memahami materi yang disampaikan, perasaan saya merasa senang dan bahagia mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru. Dengan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat, pemahaman saya menjadi lebih mendalam lagi. Pembelajaran yang saya dapatkan yang pertama yaitu bahwa sebelumnya saya berpikir pembelajaran dikatakan berhasil apabila nilai anak mencapai KKM. Saya hanya menuntut mereka untuk melakukan apa yang saya perintahkan tanpa mempertimbangkan karakteristik mereka. Semua saya berlakukan sama tanpa terkecuali. Jadi di sini saya mengutamakan nilai kognitif tanpa memperhatikan karakter dan keterampilan mereka. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini itu salah besar. Sebagai guru kita harus bisa menuntun murid dan juga menebalkan karakter mereka sehingga mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu dan anggota masyarakat. Saya juga lebih memahami bagaimana manusia bergerak
dan menggerakkan kekuatan kodrat manusia merdeka, bahwa diperlukan cipta kondisi, keteladanan serta pembiasaan baik yang konsisten dan sistematis dalam menumbuhkan manusia merdeka. Menerapkan pemahaman saya, yang pertama kali akan saya lakukan adalah merubah pola pikir saya. Mindset saya rubah. Yang dulunya menuntut menjadi menuntun, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan juga sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Saya juga akan merancang pembelajaran yang berorientasi kepada murid, memberikan contoh dan pembiasaan baik, berkolaborasi bersama teman sejawat, orang tua atau wali murid, komunitas, dan warga sekitar sekolah. Saya juga akan menciptakan gagasan-gagasan yang inovatif, berlatih mandiri, dan melakukan refleksi terhadap semua kegiatan yang saya lakukan. Bapak Ibu guru hebat semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan pada koneksi antar materi berdasarkan pemahaman saya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Perjalanan kita masih panjang sebagai agen transformasi pendidikan di negeri ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.